Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Video kali ini akan membahas bagaimana cara membuat penomoran dan membuat daftar isi secara otomatis. Pertama, kita buka dokumennya. Misal kita sudah membuat dokumen seperti ini. Yang pertama kita lakukan untuk membuat daftar isi secara otomatis adalah memberikan nomor halaman. Untuk memberikan nomor halaman, kita masuk ke menu insert, kemudian kita pilih header atau footer untuk penyisipan nomor halamannya. Kita ambil footer saja, kemudian kita pilih salah satu bentuk. Karena ini seperti semi formal, maka kita pilih yang ini saja, yang di bawah. Nah, kita lihat di sini sudah ada nomor halamannya. Nomor halamannya diputar nomor 1 dan seterusnya. Warnanya kita setting dulu menjadi warna hitam, termasuk untuk jenis hurufnya. Ukurannya kita buat agak perkecil menjadi 9 saja. Nah, seperti ini sudah. Nah, berikutnya kita menginginkan agar di halaman pembuka, yaitu di kotak pengantar, kemudian daftar isi, dan daftar pustaka, nomor halamannya itu berupa Romawi, diisi berupa angka, dan di penutup yaitu daftar pustaka berupa Romawi. Untuk merubah nomor halaman yang asalnya angka menjadi Romawi, hal yang pertama kita lakukan adalah menyimpan pointer mouse di awal baris seperti ini. Kemudian klik menu page layout, kemudian pilih icon brick dan pilih next page. Nah, setelah itu kita double klik di footer. Nah, sampai kita lihat di sini ada section, jadi ada pembagian halamannya. Yang cover itu adalah bagian yang pertama, kemudian yang halaman pembuka kata pengantar itu menjadi halaman, jadi section kedua, bagian kedua. Berikutnya, untuk merubah nomor halamannya bisa kita blok, kemudian kita pilih page number, dan kita pilih format page number sampai muncul kotak seperti ini, kotak dialog seperti ini. Di nomor format kita pilih Romawi yang lowercase ya, yang kecil, yang ini Romawi. Kemudian start at-nya mulai dari nomor 1, kemudian klik OK sampai kita lihat nomor halaman berubah menjadi Romawi, tapi di sini Romawinya masih kapital. Untuk merubahnya ke home, kemudian kita pilih cengkes, kita pilih lowercase ya. Kita lihat di sini formatnya sudah, jenis hurufnya sudah sesuai dengan yang tadi kita setting. Kita lihat juga di daftar isi halamannya sudah seperti ini ya. Berikutnya, untuk menutupnya tinggal di double klik saja di luar footer atau di luar header. Di bagian isi ini kita ingin membuat nomor halamannya itu mulai dari 1. Berarti hal yang kita lakukan sama seperti tadi, kita klik di awal baris pertama di sini, berarti sebelum bab 1 pendahuluan, kemudian masuk ke page layout, kemudian pilih brick dan pilih next page. Kemudian kita aktifkan puternya, sampai seperti ini. Maka otomatis setelah dipilih
Next page itu berubah lagi ya, nomor halamannya tidak lagi 3, tapi mulai dari yang pertama. Kita pilih nomor halamannya itu, berarti kita atur lagi ke page number, kemudian pilih lagi format page number, kita pilih yang angka 1, 2, 3. Start at-nya mulai dari 1. Kita klik OK. Karena ini menjadi di section yang ketiga ya, di section yang ketiga, berarti di halaman. Kita lihat ke bawah sampai ke halaman penutup. Halaman penutup atau bab 3 yaitu penutup. Ya, bab 3 penutup, halamannya sudah seperti ini. Sudah menggunakan angka. Ya, sudah menggunakan angka. Berarti yang keempat itu tinggal bagian yang keempat, berarti tinggal kita membuat daftar pustaka ini nomornya menjadi Romawi juga ya. Berarti kita klik lagi di awal baris pertama, kemudian pilih page layout, pilih break, dan pilih next page. Kemudian kita aktifkan puternya. Nah, kita lihat hasilnya tadi nomornya 12, sekarang berubah lagi menjadi 1. Karena ini menjadi bagian yang keempat atau section yang keempat ya. Kita blok nomornya, kemudian kembali ke page number, kita pilih format page number dan pilih nomor formatnya yang Romawi kembali, kemudian kita pilih mulai dari ketiga ya, karena halaman 1 Romawinya adalah kata pengantar, halaman 2 Romawinya daftar isi, dan halaman yang daftar pustaka berarti nyambung dengan halaman daftar. Kita klik OK. Nah, sampai seperti ini. Penomoran halaman sudah selesai. Penomoran halaman sudah selesai. Tinggal kita buat agar di cover itu tidak ada nomor halamannya. Untuk membuat di cover itu tidak ada nomor halamannya, kita aktifkan lagi putar, kemudian kita masuk ke menu desain. Biasanya kalau diaktifkan putar maka otomatis aktif ke menu desain, kemudian kita klik yang ini, different first page, berarti putar tidak ditampilkan di halaman pertama. Jadi kita buat halaman pertama itu berbeda, artinya tidak disisipkan putar maupun header. Kita klik ya, maka kita lihat nomor halaman di cover menjadi tidak ada. Kita double klik saja di luar putar atau di luar header sampai seperti ini. Berarti di cover tidak ada nomor halamannya, kemudian di kata pengantar ada dengan nomor Romawi, kemudian diisi itu nomornya angka, dan di daftar pustaka nomornya Romawi juga. Nah, sudah seperti ini. Berikutnya yang kita lakukan untuk membuat daftar isi secara otomatis adalah menentukan mana yang akan menjadi heading 1, heading 2, dan seterusnya. Ya. Caranya dengan kita blok judul dari setiap bagian seperti ini. Kemudian kita pilih heading 1. Untuk judul kita pilih heading 1, tetapi kita lihat kalau kita sorot yang heading 1, maka ukuran hurufnya adalah 14. Agar ukuran hurufnya sesuai dengan yang kita inginkan dan posisinya sesuai dengan kita inginkan, kita klik kanan dulu, jadi simpan pointer mouse pas di heading 1, kemudian klik kanan, kemudian pilih modify. Nah, ini untuk merubah agar formatnya itu sesuai dengan keinginan kita ya. Untuk jenis huruf, saya menggunakan jenis huruf Cambria, kita pilih Cambria. Kemudian ukurannya biasanya berubah secara otomatis menjadi 24. Kita pilih saja untuk judul sesuai dengan ketentuan aturan karya tulis, misalkan 14 ya. Kemudian kalau mau di bold, berarti bold ya. Kemudian berikutnya tata letaknya mau di tengah, karena ini judul berarti posisinya di tengah. Warnanya kita pilih otomatis hitam,
karena biasanya ada juga warnanya yang menjadi biru ya. Kemudian agar berubah secara otomatis kita klik automatically update ya. Kemudian klik OK. Nah, maka seperti ini ya. Ketika kita klik heading 1, maka tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan, tinggal berarti kita buat agar line spacingnya itu sesuai dengan keinginan kita, yaitu 1,5, kemudian before sama afternya itu. Nah, untuk merubah bagian yang lainnya agar menjadi heading 1, agar tidak satu persatu kita ubah, kita bisa klik, kita copy formatnya dengan klik icon format painter. Kita klik, jadi ini posisi masih di blok ya. Kita klik format painter. Kita klik format painter sampai format painter itu aktif seperti itu. Kemudian kita klik di pas daftar isi. Kita klik, maka otomatis akan muncul tanda seperti ini dan heading 1 menjadi terpilih. Berarti artinya yang daftar isi juga itu menjadi heading 1 ya. Atau untuk memastikan bisa kita blok lagi, kemudian kita pilih heading 1 ya. Kita pilih heading 1. Berarti kita lihat ya, heading 1 ini sudah. Kemudian untuk memastikan kita blok painter lagi ya, format painter lagi. Untuk bab 1 juga sama seperti itu ya. Untuk bab 1 ya, di format painter heading 1, kemudian bab 2 juga sama seperti itu. Bab 2 kita buat jadi heading 1 juga. Bab 3 juga sama seperti itu. Kalau ada yang acak-acakan penulisannya nggak apa-apa, nanti kita rapikan kalau sudah selesai kita memformat yang style dari paragrafnya ya. Kita klik lagi heading 1. Terakhir untuk daftar pustaka. Daftar pustaka juga sama, kita blok, kemudian kita klik heading 1. Ya. Berikutnya kita tentukan yang subparagraf itu menjadi subjudul menjadi heading 2. Nanti kita masuk ke bab 1 ya. Yang ini yang latar belakang. Latar belakang kita blok. Kemudian kita pilih heading 2. Kita lihat kalau kita sorot, maka otomatis warnanya berubah menjadi biru karena memang stylenya untuk heading 2 seperti itu, warnanya biru. Jenis hurufnya itu Calibri. Kita klik kanan lagi, kemudian kita klik modify. Modify, stylenya heading 2, jenis hurufnya kita ganti. Kemudian ukuran hurufnya itu sama dengan yang lainnya. Karena ini Cambria lebih besar, saya pilih 11 ya ukurannya. Kemudian di bold, posisinya sebelah kiri, warnanya hitam ya. Kemudian kita pilih automatically update, kemudian klik OK ya. Nah, setelah diatur seperti yang kita inginkan, baru kita klik heading 2. Heading 2, namun biasanya seperti ini ya, jadi penomorannya menjadi hilang. Kita atur line spacingnya karena biasanya berubah. Kita pastikan header before sama afternya itu 0, kemudian tadi spasinya 1,5, kita klik OK. Kemudian untuk penomorannya kita gunakan yang ini, gunakan yang multi level list ya. Kemudian kita klik yang ini. Nah, kemudian kita masuk lagi ke change level. Change level, pilih yang ini 1.1. Change level. Sampai seperti itu.
Kemudian untuk pengaturannya kita gunakan ruler ini ya. Kita simpan pointer mouse pas kotak di eh, sampai muncul tulisan left indent. Kita geser ya, kita geser sampai first line indentnya yang trapesium yang ke bawah ini pas di perbatasan antara margin dengan area teks ya. Kita copy, kita klik format painter agar yang lainnya, bagian lainnya langsung berubah sesuai dengan yang kita inginkan. Lihat, ini juga akan berubah menjadi 1.1. Kemudian, nah sampai seperti itu. Kemudian ini juga sama. Berarti, oh ini sudah rubah lagi ya. Sudah rubah lagi. Nah, kita format painter lagi. Kemudian kita kopikan ke sini. Nah, kalau warnanya tidak sesuai, ini tinggal di bold aja. Ini posisinya belum sesuai, kita geser. Nah, seperti ini. Nah, berikutnya untuk bab 2 juga sama seperti itu. Berarti kita blok subbab 2.1, kemudian tinggal kita klik saja heading 2 karena sama ya, karena sama. Kemudian 2.2 juga sama seperti itu karena sama juga, kita jadikan heading 2. Kemudian 2.3 juga sama seperti itu ya, kita klik heading 2 juga 2.4 ya. Jadi yang derajatnya sama, stylenya sama, tinggal kita blok aja. Nah, berikutnya untuk 2.5.1 ini sub dari subbab 2.5. Berarti artinya kita harus memformatnya dengan style yang berbeda, yaitu heading 3 ya. Heading 3 sama seperti tadi, untuk mengaturnya agar sesuai dengan keinginan kita, berarti klik kanan, kemudian modify ya. Jenis hurufnya disesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Ukuran hurufnya tadi 11, stylenya bold ya, warnanya hitam ya. Kemudian pilih automatically update, kemudian klik OK. Kemudian kita klik heading 3. Nah, sampai seperti itu. Sebentar belum. Nah, sampai seperti ini ya. Untuk 2.5, 2.1 juga sama seperti itu. Kita klik heading 3. Klik heading 3 juga. Nah, sudah beres ya. Tinggal bab 3. Bab 3 yang kesimpulan kita buat heading 2. Nah, cuma di sini penomorannya menjadi keliru ya. Kita ketikkan aja di 3.1. Biasanya akan otomatis berubah ya. Lihat penomorannya langsung aktif. Kemudian yang saran juga sama seperti itu. Berarti kita klik heading 2 ya. Ini juga sama, tidak jadi masalah, kita tinggal ketikkan saja 3.2 ya. Yang ini tadi sudah ya. Nah, yang ini kita lihat ini tidak pilih normal ya, pilih normal. Karena memang sebelumnya ini keatur jadi ada headingnya. Makanya nanti kalau disatukan pasti, kalau dibuat daftar isi otomatis pasti akan ikut ke daftar isi. Tinggal
untuk membuat agar menjolok di baris keduanya, kita simpan pointer mouse pas segitiga di yang ruler sampai muncul hinging indent, kemudian kita geser sampai kira-kira 5 ketukan. Nah, sudah seperti ini. Sekarang kita cek tampilannya. Tampilannya kita cek. Pastikan dulu, jadi sebelum membuat atau isi secara otomatis, kita pastikan agar tampilannya itu rapi seperti sebelum tadi kita memformat. Nah, termasuk untuk yang ini, gambar tinggal diatur aja wrap teksnya ya, karena kadang dia suka berubah apabila dilakukan pemormatan maksudnya. Ini juga kita buat menjadi wrap teksnya itu agar nggak kegeser-geser. Kita atur posisinya agar ada di atas, ada di tengah-tengah halaman. Kita perkecil sedikit. Ini juga sama. Sampai sama ukurannya dengan gambar sebelumnya. Ini juga sama, kita buat menjadi ada di atas. Kemudian kita perkecil ukurannya. Kita atur posisinya agar dalam satu halaman ini pas, jadi ada 3 gambar. Nah, sudah. Oke, sudah selesai ya. Sudah selesai. Jangan lupa untuk simpan dengan klik icon save atau CTRL-S. Kemudian berikutnya kita sekarang tinggal membuat daftar isi secara otomatis ya. Kita simpan aja di baris di bawah judul daftar isi. Kemudian kita masuk atau gunakan menu reference ya. Kemudian kita pilih table of content. Nah, kita pilih yang ini saja. Mau konten yang ini yang pertama atau yang ini sama aja ya. Kita pilih yang ini. Maka otomatis akan muncul daftar isi seperti ini ya. Oh, maaf, yang bab 2 belum masuk ya. Yang bab 2 kita lihat ini belum masuk. Kita cross check lagi yang bab 2. Kita cek.
Sudah masuk ke heading ini belum? Kita klik lagi yang bab 2. Untuk penomorannya ya, penomorannya ini masih manual. Sebentar, kita ulang lagi. Kalau ada yang nggak masuk, kita ulang lagi aja, nggak jadi masalah. Kita nomornya ini manual ya, jadi nggak mau 2.1. Atau kita masuk ke sini, kemudian tadi kita pilih boleh yang ini ya. Kemudian berikutnya ceng level, kita pilih yang ini. Kemudian kita pilih yang set, sebentar ya. (2.1). Nah, sudah ya. Ini penomorannya aktif, heading 2 juga aktif. Ini juga sama. Ini juga sama. Jadi nggak aktif headingnya, makanya nggak masuk ke sana ya. Kita klik heading 2, penomorannya 2.2 berarti ya. Nah, seperti ini. Jangan lupa ditebalkan. Kemudian ini juga sama penomorannya 2.3. 2.3 masih belum aktif ya, masih belum aktif heading 2. Nah, ini jadi 2.6, kita ganti menjadi 2.3. Ini juga sama, heading 2. Nah, 2 langsung otomatis ya, mengikuti yang sebelumnya. Kemudian yang ini juga sama, berarti tadi nggak masuk ya, heading 2. Yang ini baru heading 3, cuma berarti penomorannya 2.5.1. heading 3. Jangan level lagi, berarti ini ya, cuma nomornya tinggal kita ganti menjadi 2.5.1. Seperti ini. Untuk ngatur jaraknya tinggal digeser aja pas di indent. Kemudian spasinya kita buat menjadi 1,5, karena ini lebih dekat dari 1,08. Kita pilih saja yang format painter. Kita tinggal kopikan ke sini ya. Kita copy lagi format painter, berikutnya ke 2.5 sampai seperti itu. Kemudian format painternya tidak aktif lagi, berarti kita pilih lagi format painter. Dua titik tiga udah ya, udah. Tinggal kita cek
Ini penomorannya masih enggak otomatis. Nah, ini penomorannya udah otomatis. Kita cek aja. Ini penomorannya ternyata masih hilang format pointernya. Hilang format pointer. Nanti kita jadikan heading ketiga. Nah, ini udah ya. Udah kita save ulang. Sudah, berarti kita tinggal cek aja. Cek, dirapihkan dulu, dicek lagi tiap halamannya. Sudah sesuai ya. Sudah sesuai, berarti tinggal kita ke halaman daftar isi. Daftar isi ini. Nah, langkah untuk merubahnya tinggal diklik saja, tinggal dipilih saja update. Jadi di sini ada dua icon ya. Yang pertama ini digunakan untuk merubah jenis headingnya atau penentuan daftar isinya, jenisnya mau yang mana. Kemudian yang kedua itu update tabel. Update tabel itu dipilih untuk mengupdate nomor halaman atau isinya ya. Kalau kita mau mengupdate hanya nomor halamannya, berarti pilih saja page number only. Tetapi apabila kita ingin mengupdate juga isi tabelnya, berarti kita klik update entire table ya. Kita pilih, maka kita lihat di sini yang tadi maka akan muncul ya. Cuma di sini jadi 2.4 ya. 2.4 kita cross check lagi coba. Oh, bab 1 menjadi 2 tuh. Bab 1 juga menjadi 2. Menjadi 2 harusnya sih tetap. Bab 1 berarti kita ganti. Seperti itu. Titik 2. Titik 3. Bab 2 ini 2.1. 2.2 ini udah ya. 2.3. 2.3 ini 2.4 tadi. 2.4. Kemudian ini 2.5. Nah ya, kita simpan lagi. Kita kembali lagi ke daftar isi. Kemudian kita klik lagi di daftar isi. Kita update lagi tabelnya. Nah, sekarang sudah sesuai ya. Sudah sesuai, tinggal berarti kita merubah jenis hurufnya. Yang ini yang tidak digunakan bisa kita hapus ya. Kita merubah jenis huruf. Jenis hurufnya dipilih Cambria, ukurannya 11 ya. Kemudian spasinya 1,5. Kita pastikan before sama afternya 0, spasinya 1,5. Kemudian untuk pengaturannya ini sebelumnya bisa menggunakan tab ya. Tab ini yang ini coba kita cek bisa nggak di. Nah, di sini ada halaman yang tidak digunakan ya. Kalau ada halaman yang tidak digunakan tinggal di ini aja. Kita hapus aja.
Nah, udah ya, kita perkecil biar kelihatan. Kita lihat nomor halaman. Nah, ini sudah sesuai seperti yang kita inginkan. Ini juga sama, kalau ada halaman yang tidak digunakan tinggal kita hapus saja. Nah, sudah selesai ya, membuat daftar isi secara otomatis. Apabila tampilannya ingin tebal, berarti ya tinggal kita atur saja. Ingin ditebalkan, berarti tebalkan saja. Kita simpan untuk memastikannya. Tunggu sampai proses menyimpan selesai. Nah, berarti dokumen siap untuk dicetak ya. Siap untuk dicetak. Untuk mencetaknya tinggal ke menu file, kemudian dipilih print. Apabila sudah terhubung dengan printer ya, tinggal kita pilih saja ya. Ini kondisinya offline karena memang tidak terhubung dengan printer. Kemudian tinggal dipilih settingannya. Untuk print all page berarti semua halaman yang ada di dokumen tersebut akan tercetak. Kalau print selection hanya halaman yang dipilih saja atau yang ditandai. Kemudian print current page ini mencetak untuk halaman yang sedang aktif. Berarti kursor ada di sana, maka otomatis akan tercetak. Misalkan kursor ada di halaman ketiga, maka yang akan tercetak hanya halaman ketiga saja. Kemudian apabila kita pilih yang halaman tertentu, biasanya nanti akan muncul mau dipilih halamannya halaman berapa. Kita juga bisa memilih nomor halaman berapa yang akan kita pilih. Kemudian collect ini untuk posisi pencetakannya ya. Apabila berulang-ulang, misalkan 22, apakah mau nomor 1 dulu atau misalkan nomor 2 dulu, atau misalkan mau berurut 1, 2, 3 baru nanti rangkap keduanya tercetak. Kemudian page setup ini untuk memastikan apabila mau mengatur marginnya, kita juga bisa gunakan icon untuk ini untuk memperbesar atau untuk memperkecil ya. Sedangkan printer properties ini digunakan untuk menampilkan properti dari printer, dari kertas ya, pengaturan layout, misalkan untuk jenis, untuk ukurannya, misalkan ukurannya kemarin yang digunakan itu adalah yang F4 itu 21,59 dan tingginya adalah 33 cm ya, kita 330 berarti 330 ini satuannya milimeter. Kemudian posisinya mau portrait atau landscape, karena ini diatur bahwa untuk pencetakannya itu satu halaman dibagi menjadi dua, maka landscape ya. Kemudian mau berwarna atau skala abu-abu ya. Kualitasnya mau tinggi atau mau standar. Biasanya untuk yang gambar maka kita pilih yang tinggi ya. Tapi kalau misalkan yang berupa teks kita pilih yang standar saja. Ya. Kalau sudah selesai tinggal klik OK. Oh iya, ini nomor untuk setting halamannya dipilihnya adalah bookfold. Jadi nanti printer akan mencetak urutannya itu seperti buku otomatis ya. Berarti cover nanti pasangannya dengan halaman yang terakhir atau tergantung dari kelipatan 4 ya, kelipatan 4 gitu. Sehingga nanti kalau disusun tampilannya akan seperti buku. Itu mungkin mudah-mudahan ada yang bermanfaat.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.